Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan menggunakan nama Allah kalian saling meminta, dan kalian juga saling meminta mengatasnamakan sanak famili, mengatasnamakan arham. Lek ngono sing hati-hati njogo sanak famili. Ngene lho rasionalnya, rungokno. Orang itu kalau minta bantuan atas nama dulur, Mas, kula niki putune Mbah Fulan. Nah, Mbah Fulan nggak ada putra niki, putra niki nggak ada putra kulo, putra niki nggak ada putra sampean. Jadi saya dengan sama ini sepupu family, Mas. Ya, setelah ngerti akrab, tiba-tiba family arham. Setelah ngerti sama-sama family, terus biasanya jaluk bantuan gampang, jaluk tulung gampang, kan gitu. Ya, krono keberadaan sanak famili arham itu memudahkan kita untuk minta bantuan. Timbal baliknya sampean kudu njogo hubungan karo dulur, njogo hubungan karo sanak famili. Sebab lek sampean putus karo sanak famili, engko ana urusan repot njaluk tulung. Dulurmu ono dosen yang UB mau satru, bareng sampean pengen daftarnya anakmu kerepotan, ya kan? Maka pesan Quran jogon arham, jogon hubungan sanak famili. Jangan hanya mengatasnamakan sanak famili, atau dengan kata lain, ojo mengatasnamakan dulur hanya ketika butuh tok. Dan zaman sendiri enggak berkomitmen menjaga hubungan sanak famili. Makanya disuruh menjaga hubungan dengan Allah, juga menjaga hubungan dengan sanak famili. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Paham apa enggak gitu? Paham ya? Tuh. Al-arham utawi lafad al-arham iku jam'u rahim, jamak dari lafad rahim, sanak atau famili, dulur. Wa huwa fil asli makanu takawunil janin. Rahim pada dasar maknanya, rahim itu aslinya adalah tempat terbentuknya janin. Di mana tempat terbentuknya janin? Di rahim ibunya. Jadi rahim itu apa sih? Rahim itu tempat diproses dibentuknya janin. Fi batni ummi, di dalam perut ibunya. Summa utliqa 'alal qarabah. Kemudian istilah rahim digunakan untuk kerabat mutlakon, secara mutlak. Jadi kerabat disebut rahim, menyambung kekerabatan disebut silatur rahim. Sekali lagi, rahim yang makna aslinya tempat dibentuknya janin, tapi selanjutnya istilah rahim digunakan untuk hubungan kekerabatan. Raqiba, Allah Maha mengawasi. Apa sih mengawasi raqib? Al-Hafiz, zat yang Maha menjaga. Al-Muttali', zat yang Maha memeriksa. Alal a'mal, atas amal-amal hambanya. Isim fa'ilnya raqib, isim makannya marqab.
Marqab itu tempat pengawasan, tempat pengintaian, itu marqab. Al-marqab maknanya al-makanul ali, tempat yang tinggi. Dari tempat tinggi itulah orang bisa mengawasi, mengintai tempat-tempat lain. Alladzi yusrifu, yang mana bisa melihat alaihi, di atas tempat yang tinggi itu. Siapa yang bisa melihat? Ar-raqib, orang yang sedang melakukan pengawasan, pengintaian. Wal muradu fil ayati, yang dimaksud di dalam ayat itu Allah raqiba, annahu ta'ala musrifun ala a'malina, bahwa Allah Ta'ala itu melihat amal-amal kita. Muttali'un ala af'alina, Allah maha memeriksa, mengetahui perbuatan-perbuatan kita. La takhfa alaihi khafiyatun, tiada samar, tiada tersembunyi, alaihi, bagi Allah, khafiyatun, sesuatu yang samar sekalipun. Wa hadza irsyadun wa amrun bimuraqabatir raqib. Ayat ini adalah membimbing sekaligus memerintah supaya senantiasa muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah yang maha mengawasi. Jalla wa ala, maha agung Allah, maha agung Allah, wa ala, dan maha luhur Allah. Wa atul yatama amwalahum, berikan kepada anak-anak yatim harta mereka ketika mereka sudah dewasa. Perhatikan, batas yatim itu balik. Karena batas yatim itu balik, sampean kalau jadi panitia sumbangan santunan untuk yatim, mohon-mohon kalimatnya ditambah, sumbangan untuk yatim dan du'afa. Yatim dan du'afa. Kenapa? Kalau zaman sumbangannya berbunyi hanya untuk yatim, sementara yang kamu santuni sudah ada yang umur 12-13 sudah khed, maka itu menyalahi pamitmu untuk yatim. Ternyata yang kamu beri sudah tidak yatim karena sudah balik. Ya, yatim, pasca yatim, dan du'afa. Inilah yatim, pasca yatim, dan du'afa. Sebab anak-anak laki-laki SMP kelas 3 sudah mimpi balik. Tapi kan juga masih belum mandiri kan? Masih perlu dibantu. Sementara kalau dibantu duitnya katanya untuk santunan yatim, lawang dia sudah balik, sudah tidak yatim. Maka supaya tidak menyalahi fikihnya, membuat proposal itu santunan untuk yatim, pasca yatim, dan du'afa. Sehingga yang yatim diberi sebagai yatim, yang sudah umur SMP, SMA tapi belum mandiri diberi sebagai istilah pasca yatim. Dan anak-anak yang terlantar meskipun enggak yatim diberi atas nama du'afa. Itu ya. Yang kedua, yatama itu jamak dari yatim. Yatama jamak dari yatim. Ya. Yatimun, yatimani, yatama. Artinya anak-anak yatim. Yang ketiga, ojo ngelamun, perhatikan. Sekali lagi batas yatim itu balik. Quran menyuruh kita
menyerahkan aset anak yatim setelah mereka dewasa. Nah, kalau sudah dewasa kan sudah enggak disebut yatim. Halo, kalau sudah dewasa sudah enggak disebut yatim. Tapi Quran tadi membahasakannya berikan kepada anak-anak yatim itu. Padahal anak yatim yang sudah dewasa namanya sudah tidak yatim. Tapi Quran menyebutnya berikan kepada anak yatim. Itu dalam balaghah namanya majas, alaqahnya makana. Penggunaan bahasa secara majas karena menimbang melihat masa lalu. Di kampung ada Pak Petinggi sukses sampai 4 periode, sukses memajukan kampung. Itu meskipun sudah pensiun, rakyat warga terbiasa memanggilnya Pak Petinggi. Padahal sudah tidak menjadi petinggi. Itu namanya majas, alaqahnya makana. Majas dengan melihat masa lalu. Orang ketika ketemu Pak Imam Suprayogo, masih banyak yang menyebutnya nggih Pak Rektor. Padahal sudah enggak jadi rektor, tapi masih juga kadang disebut rektor karena mengingat masa lalu. Nah niki anak-anak yang sudah umur dewasa 20 S1 sudah enggak yatim, tapi Quran menyebutnya yatim. Kenapa? Melihat masa lalu. Ngerti ya? Wa atul yatama, berikan kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa itu. Padahal kalau sudah dewasa namanya bukan yatim, tapi Quran tetap menyebutnya yatim. Di dapur mbak-mbak menyebut membahasakan sesuatu dengan melihat nantinya. Apa mbak? Masak soto. Kalau sekarang belum jadi soto, sekarang bumbu, air, dan macam-macam. Belum jadi soto kok disebut soto? Nantinya akan menjadi soto. Itu melihat nantinya. Ngerti ya? Yang itu namanya iktibaru ma sayakun. Atau alaqahnya ma sayakun. Barang disebut karena melihat nantinya akan jadi apa. Ojo disalah-salah nih wis lumrah. Ya, kayak begitu sudah lumrah. Apa mak sama? Apa mbak? Ndamel bergedel. Bergedel kok didamel. Bergedel dipangane aja didamel. Sampean sing repot. Wis biasa. Kentang digodhog terus di ulet-ulet, diwehi bumbu, diendok, digoreng. Kalau masih begitu belum jadi bergedel. Setelah digoreng jadi bergedel. Masih memproses ini, ibu sudah menyebutnya nggak bergedel. Padahal belum kena diarani bergedel. Apa itu namanya? Alaqah ma sayakun. Yang tadi alaqah makana. Itu loh. Itu dalam balaghah ada majas alaqahnya makana, ada juga majas yang alaqahnya ma sayakunu. Ya. Nek bahasa sak temene tambah repot. Sampeyan iki lha apa Mbak ning pawon? Kula marut klopo mantun ngaten kula peresi ben medal santenipun, terus kula campurne kalih banyu sing pun umup. Banyu wau sampun kula bumboni niki. Lajeng mengke kula campuri daging ben dadi ngene. Entah ya tambah repot. Ya. Selangsung ae apa? Kayak apa Mbak? Apa kari ayam? Ya wis.
Padahal sing mau tandangi duduk kare ayam. Nah, kadang mbak-mbak ono sing endel, mas-mas yo ono sing manja-manja, sik calon, alah sik tas kenal, durung lamaran, durung ngopo, ketemu ning dalan wis endelnya, mas, durung tadi bojone mas saya. Ini apa? Iki iktibar masayakun. Kan tahun ngajeng dadi mas. Al-yatama jam'u yatim, jamak dari lafat yatim. Wa huwa alladzi faqida abahu. Yatim adalah orang yang kehilangan bapak. Orang yang tidak punya bapak namanya yatim. Mustaqun minal yutmi. Lafat yatim itu diambil pecahan dari kata dasar al-yutmi. Masdarnya yutmi. Wa huwa al-infirad. Yutmun maknanya kijenan, dewean, hidup tanpa orang tua, dewean. Namanya yutmun, isim fa'ilnya yatim. Wa minhu ad-durratul yatimah allati la tujadu laha qimah. Yang tiba ini loh, mutiara satu-satunya, enggak ada duanya. Ya, Nabi Muhammad benar-benar jadi mutiara paling top satu-satunya, enggak ada duanya. Itu namanya al-yatimah. Dari kata-kata yutmun maknanya infirad, apa? Ngijeni, sendirian. Qala fil lisan. Berkata dalam kamus al-lisan, al-yatimu alladzi yamutu abuh. Yatim adalah orang yang bapaknya mati. Wal ajiyyu alladzi tamutu ummuh. Aji adalah orang yang ibunya mati. Orang Jawa menyebutnya piatu. Ya. Kalau latim alladzi yamutu abawahu. Anak yang dua orang tuanya mati. Lek wong Jawa apa jenenge? Yatim piatu, ya. Nyanyiane Romawi, yatim piatu malang nasibmu. Semoga kau enggak hafal. Wa huwa yatimun hatta yablugha. Anak itu tetap yatim sampai dia balik. Loh. Jadi kasihan anak yatim perempuan yang umur 10 tahun, 11 tahun khed. Sudah tidak yatim. Sudah enggak boleh menerima santunan atas nama yatim. Padahal nyatanya juga belum mandiri, wong masih umur 11. Makanya paling pas supaya enggak nabrak hukum fikih. Kayak tadi, proposalnya santunan yatim, pasca yatim dan duafa dalam kurung fakir miskin. Gitu. Fa'idha balagha zala anhu ismul yutmi. Jika si yatim telah balik, maka hilang dari dia, apa yang hilang? Ismul yatim, ismul yutmi, nama sebagai yatim. Sudah balik status yatimnya hilang. Innahu kana huban kabira. Mencampur aduk hartamu dengan hartanya anak yatim, kalau kau makan bareng-bareng, termasuk memakan hartanya anak yatim, itu dosa besar. Apa sih maknanya khubun?
Al-hubu al-ism. Hub maknanya dosa. Qala dawuh Al-Farra, Imam Al-Farra. Ahlul Hijaz yaqulun hubun bid-dhammi. Suku Hijaz mengatakan hub bin dhammi dengan dibaca dhammah. Nah, sukunya Nabi itu suku Hijaz. Quran lebih banyak pakai suku Hijaz, bahasa Quran. Wa Tamim, sedangkan suku Tamim, Bani Tamim, yaqulunahu bil fathi, melafatkannya dengan fathah, hauban. Bukan huban tapi apa? Bukan huban tapi hauban. Innahu kana hauban kabira. Itu apa? Bahasanya Bani Tamim. Qala dawuh Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-hubu al-ism wal-haubu al-masdar minhu. Hub itu dosa, sedangkan haubun itu masdar dari dosa. Jadi haba yahubu hauban itu ngelakoni dosa. Kalau hubun itu dosa. Padha karo satara yasturu satron itu maknanya nutupi. Tapi kalau sitron itu bendanya, tutupnya. Ini namanya sitron. Tapi kalau nutupi masdarnya satara yasturu satron. Melakukan dosa haba yahubu hauban itu masdarnya ngelakoni dosa. Tapi kalau dosa nih itu bahasa Arabnya hubun. Ini pendapatnya Ar-Raghib Al-Asfahani. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya direwayatkan ada kalimat talaqu ummi Ayyub hubun. Menceraikan Ummu Ayyub itu dosa. Kenapa? Wa tasmiyatuhu bidzalik, hal itu dinamakan dengan istilah hub likaunihi mazjuran anhu, karena cerai itu termasuk dicegah, dilarang. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi dari kota Cordoba. Apa Cordoba itu? Spanyol. Kalau Girnatoh, Granada ya. Bahasa Arabnya Girnatoh. Wa asluhu az-zajru lil ibil. Aslinya lafadz hub itu mencegah unta atau mekak unta. Fasummiyal ismu bihi. Lalu dosa dinamakan dengan istilah hub. Li'annahu yuzjaru anhu. Kenapa dosa disebut hub? Padahal hub itu makna aslinya nyegah unta. Karena melakukan dosa itu sesuatu yang dicegah, dilarang. Wa fil hadis Allahumma ghfir haubati. Apa maknanya? Ya Allah, ampunilah dosa saya. Boleh haubati kalau ikut Tamim, boleh juga hubati kalau ikut Hijaz. Allahumma ghfir hubati. Maknanya Allahumma ghfir ismi. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim. Apa maknanya aqsata yuqsitu? Antum tuqsitun. Yuqalu fi'il madinya aqsatar rajulu. Apa maknanya? Aqsatar rajulu, mudhari'nya yuqsitu. Maknanya idza adala, ketika laki-laki itu bisa berbuat adil, namanya aqsato. Mudhari'nya apa?
yuqsitu. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah di antara penggunaan lafaz aqsata yuqsitu muqsit adalah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Al-muqsitun fid dunya ala manabira min lu'lu' yaumal qiyamah. Apa maknanya al-muqsitun? Orang-orang yang bisa berbuat adil. Orang-orang yang adil ketika di dunia, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, ala manabira, mereka di atas mimbar-mimbar, di atas tempat yang tinggi, mulia, min lu'lu', yang terbuat dari mutiara. Wa yuqalu qasatar rajulu. Kalau qasato maknanya malah jaro, curang, dolim. Qasato dolim. Kalau aqsato adil. Sekali lagi, qasato berbuat dolim, curang. Kalau aqsato berbuat adil. Kacek didik lho Mas. Makanya maca Quran harakate keliru bahaya. Ya, maknanya berbeda. Hati. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara penggunaan lafaz qasata, isim fa'ilnya qasid, jamak mudzakarnya qasitun. Di antara penggunaan lafaz qasata qasitun, yaitu firman Allah, wa ammal qasitun fakanu li jahannama hataba. Sedangkan orang-orang yang dolim, curang, fakanu, maka adalah mereka semua hataban, akan menjadi kayu bakar, diobong, li jahannama, bagi neraka jahannam. Farrubai bimaknal adli was-sulasi bimaknal zulmi. Yang rubai berarti af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu, aksato, yuksitu 4 kan, rubai. Yang rubai maknanya adil, yang sulasi qasato, ya, qasato, sulasi 3 huruf, maknanya zalim. Kacek didik. Zaman dongakne wong loro, syafakallah. Syafaka itu fi'il mudhari'nya yasfi, masdarnya syifa, sembuh. Semoga Allah menyembuhkan kamu, syafakallah. Kalau zaman tambahi hamzah malih at-rubai, asfa, mudhari'nya yusfi, asfakallah. Maknanya azala syifa'aka. Semoga Allah menghilangkan warasmu. Apa? Malah muda loro. Makanya ojo gaya menulis doa Allah yusfik. Nek zaman dungane aku ora amin. Tapi kalau Allah yasfik, semoga Allah menyembuhkan kamu, amin. Tapi kalau Allahu yusfik, asfa yusfi, rubai, itu maknanya semoga Allah menghapus kesembuhanmu, kasih tau waras. Farrubai bimaknal adli, watsulasi bimaknal zulmi. Ta'ulu, dolim, maknahu tamilu wa tajuru. Makna ala ya'ulu, tamilu nyimpang, enggak lurus, condong. Watajuru, dan kalian curang, dolim. Yuqalu ulta alayya, ala ana ultu, anta ulta, anti ulti. Ulta alayya, Anda ala ya'ulu kepada saya. Apa maknanya? Anda
ala ya'ulu kepada saya. Maksudnya jurta alayya. Kamu curang, kamu zalim kepada saya. Orang Arab kalau bilang kamu curang, itu kadang mengucapnya ulta. Ulta dari fi'il madhi ala. Mudhari'nya apa? Ya'ulu, anta ta'ulu, antum ta'ulu. Ya. Wa minhu, di antara contoh ala ya'ulu curang, mengurangi, istilah aul fil faridah dalam ilmu faraid. Ada rod, ada aul. Ya, kalau rod zaman oleh tambahan bagian. Kalau aul dikurangi, dicurangi. Ya, jadi istilah aul itu mengurangi, curang. Wal aulu fil asli al mailu al mahsus. Aul aslinya itu nyimpang yang bisa diindra, menyimpang yang sifatnya fisik, iso didelok. Alal mizan, contohnya timbangan itu nyimpang, miring. Ya, berarti enggak lurus. Maknanya apa? Idza malah, ketika timbangan itu miring, itu istilah Arabnya ala. Summa nuqila ilal mailil maknawi. Lalu dari istilah miring secara fisik, dipindah kepada makna miring secara maknawi, abstrak. Wa huwa al-jur, yaitu maknanya zalim, apa tadi? Curang. Wa fassara al-Imam Syafi'i alla ta'ulu bimakna alla taksura iyalukum, supaya tidak terlalu banyak iyalukum orang-orang yang jadi tanggungan keluargamu. Apa kakean bojo, kakean anak, akhirnya ra iso ngopeni. Sadaqatihinna, sadaqat itu jamak dari sadaq atau sidak, namanya mas kawin. Bimakna atau yakni muhur, mas kawin. Lafaz sadaqat jam'u sadaqah, membacanya bi fathis sad wa dhammid dal. Wa hiya kas-sidaq. Sadaqah itu maknanya sama dengan as-sidaq. Bimaknal mahr, maknanya sama dengan mahr, mas kawin. Qala Ibnu Qutaibah, wa fiha lughatun ukhra. Dalam melafazkan sadaqah ada bahasa lain, ada dialek lain. Bukan sadaqah tapi sudqah. Jadi mengucapkan mas kawin, mahrun, sidaqun, sadaqah, sudqah. Anak yang mengarab melafatkan sudqah. Nihlah, berikan mas kawin itu ya diberikan full given, cuma-cuma, enggak boleh bersyarat, enggak boleh diminta kembali. Jadi suami-suami yang pernah meminta kembali mas kawin yang pernah diberikan istri, itu harus segera dikembalikan lagi. Telap timbil ya. Al-hibatu wal atiyah. Nihlah itu maknanya sebagai hibah dan pemberian anti binafsin. Pemberian secara suka rela, dengan kelegaan hati. Maksudnya la tu'tuhunna muhurahunna wa antum karihun. Jangan kalian berikan mas kawin pada istri sedangkan kalian enggak suka, gremeng grundel, enggak legowo, enggak ikhlas. Makanya nikah ojo dipaksa.
Nikah dipaksa, kepaksa gelem. Akhirnya memberikan mas kawin pun enggak bisa suka rela ya. Qalahu Abu Ubaidah. Hal ini dikatakan oleh Imam Abu Ubaidah. Wa fassara ba'duhum an-nihlah bimaknal faridah. Sebagian ulama menafsiri lafaz nihlah dengan makna faridah. Faridah itu apa? Pemberian yang telah ditentukan angkanya, jumlahnya. Namanya mas kawin, makanya disebut piro? Bimahri asharati malayin. Itu disebut. Ora oleh saya terima nikahnya dengan mas kawin, piro mas? Sembarang. Piro sembarang ora oleh. Makanya nihlah itu maknanya pemberian yang telah ditentukan faridah. Wal makna dari ayat ini wa'atun nisa muhurahunna faridatan minallahi mahtumah atau faridah dalam arti wajib. Berikan kepada para istri mas kawin mereka faridatan fardu minallah dari Allah. Mahtumah wajib, tidak bisa tidak, harus dibayarkan dan enggak boleh diminta kembali. Hani Maria. Hani itu isim fa'il atau isim sifat. Mari itu juga isim sifat. Min hunu dari masdar hunu. Apa? Makanan itu hunu. Makanan itu muruk. Maknanya hunu, muruk. Isim fa'ilnya hani'an, mari'an idzan sagha. Jika makanan itu mudah ditelan. Wan hadaro dan lancar ngelender ilal ma'idati ke dalam perut. Ma'idah itu usus besar. Wong lamun ngarani wedel. Biduni dororin tanpa ada efek bahaya. Makanan gampang ditelan, glender, enak, lego ilatmu, lego gulumu, lego wetengmu. Itu namanya hani'am maria. Apa? Panganane enak, awakmu waras, wetengmu waras, suasananya mendukung. Barulah bisa hani'am maria. Mangan sate, tapi situasi diuring-uring bojo karo maratuwa. Neng meja makan, bojomu lek nyukune, nandang. Maratuwa nandang badhong ngono. Esor karo kucing ngono lho. Iku senajan sate Mas, ya gak iso hani'am maria ngelek ya gak kolu ya. Hah? Ya pernah? Namanya hani'am maria iku panganane enak, weteng luwe, sehat, terus suasana ya bahagia. Bahkan faktor terpenting ya suasana bahagia. Weteng luwe banget. Bojomu nglegakne mesem. Ya Allah. Ditata pingring sandingmu sambelnya ecek-ecek, ya ta. Karo kerupuk, karo kulupan. Terus kulupane didulitne karo bojomu. Monggo Mas. Segone liwet rada lemes ya. Mari ngono terus intipe panem soi banyu bojomu pondokan. Banyune intip disaring disukune. Kok rada soklat apa dek iki? Niki tuh yo intip Mas, enak. Masya Allah. Wis mari mangan sampun Mas, wis ngersakaken liyane napa mboten. Masya Allah. Suasana nyaman ini melebihi panganan enak Mas. Makanya menjaga muasyarah bil ma'ruf biar keluarga tetap sakinah itu amat sangat penting. Lebih penting daripada zaman kerja duwe wakeh tapi mengabaikan kebahagiaan
keluarga. Setiap pulang wis kesel, bojomu muring-muring, duwe akeh tapi mangan dhewe nah. Wis ora enak.